Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan part kedua untuk penjelasan tentang project Enterprise Architecture, di mana di part 1 saya sudah menjelaskan tutorial penggunaan Enterprise Architecture untuk use case diagram dan activity diagram. Kali ini di part 2 saya akan menjelaskan tutorial penggunaan EA versi 7.5 untuk kelas diagram dan sequence diagram. Baik ya, sekarang kita lihat di sebelah kanan. Ini adalah model dari diagram yang kemarin kita sudah buat di part 1 ya. Saya akan lanjutkan, jadi masih satu project, saya akan lanjutkan untuk membuat kelas diagram pada project yang sama ya. Kita membuatnya berdasarkan yang ada di slide ya. Jadi kemarin saya sudah ajarkan kepada Anda, ketika nanti Anda buat itu nama projectnya harus sesuai dengan nama sistem informasi yang sedang Anda analisa atau Anda sedang kembangkan atau Anda sedang buat ya. Jadi karena ini saya tidak punya project sistem informasi sesungguhnya, maka saya hanya melihat dari slide ajar ya. Baik ya, kita lanjutkan untuk membuat class diagram. Seperti halnya ketika tadi kemarin kita membuat activity diagram yang sebelumnya kita sudah bikin use case ya. Nah, untuk membuat class diagram sama seperti untuk diagram yang lain, kita klik kiri untuk yang model, lalu klik kanan new view. Nah, di sini kan pilihannya ada kelas ya. Jadi kita sudah bisa masuk ke sini. Kelas diagram. Kemarin kasusnya adalah ini ya. Ini sepertinya penjualan secara online ya. Jadi kita kasih nama aja penjualan online. Baik ya. Kita oke. Nah, di sini sudah ada CD penjualan online. Jadi saya memberikan singkatan atau dipersingkat saja ya, daripada saya nulis class diagram pakai CD, AD activity diagram, UD use case diagram ya. Tapi nanti terserah Anda ya, kalau Anda mau memberikan nama itu terserah. Yang penting dia lebih bagus mengarah kepada diagram yang sedang Anda buat ya. Nah, ini di class diagram saya klik kiri ya, lalu saya klik kanan. Di sini saya pilih add diagram. Maka kita mau bikin class diagram itu ada di mana gitu ya? Di klasifikasi dari klasifikasi UML yang mana? Ada struktural, ada behavior. Kemarin kita udah belajar ya di pertemuan pertama bahwa yang namanya kelas diagram itu ada di UML struktural. Nah, di sini ya. Nah, kita lihat di sini pilihannya ada di sebelah kanan. Nah, kita pilih kelas. Oke. Tampilan ya. Tampilan untuk kelas diagram, lembar kerjanya untuk kelas diagram. Oke ya. Sebelah kiri sudah ada toolbox-nya, ada class, package, class, interface. Lalu ada enumeration, table, signal, association ya. Jadi yang perlu kita gambar pertama adalah kelasnya. Kita tahan. Seperti ini. Lalu nanti minta kelas. Di pertemuan ketiga, 1, 2, 3, 4. Pertemuan keempat saya sudah mengajarkan kepada Anda bagaimana cara membuat ya, lebih bagus tidak ada spasi untuk nama kelasnya ya. Kita lihat di sini nama kelasnya apa dulu sesuai dengan contoh user. Saya kasih nama user. Oke ya. Lalu kita mau bikin, ini sudah ada nanti ya. Lalu kita nanti mau bikin atribut sama operationnya atau metodenya. Maka kita klik folder detail. Lihat di sini. Ini kan untuk general.
kita berikan nama sesuai dengan nama kelasnya. Lalu kita klik detail di folder detailnya. Ini nggak usah ditulis, kita ada pilihan atribut sama operation. Kita pilih atribut dulu ya. Jadi Anda terserah mau bikin Anda list atau Anda ketik untuk operasinya dulu terserah, atau Anda ketik untuk atributnya dulu terserah. Tapi dia pasti akan menempati posisi yang seharusnya. Kalau atribut itu ada di tengah, sedangkan operation paling bawah. Ya, bagian ketiga dari kelas ya. Oke, kita masuk ke atribut dulu. Nah, di sini ini adalah user atribut. Dilihat ya di sini untuk user atributnya. Baru kita berikan nama atributnya. Kode user, nama user, password, dan hak akses. Oke ya. Sekarang kita berikan nama kode user. Lihat visibility-nya apa? Visibility-nya tadi private ya. Nah, ini dia visibility-nya. Saya pilih di sini private. Jadi kalau kita klik yang tanda panah ke bawah ini, maka dia ada berbagai macam visibility yang bisa dipilih. Ada public, protected, private, package, gitu ya. Nah, karena tadi dia gambarannya adalah private, maka kita pilih private. Lalu di sini kode user, lihat pemberian namanya, kode user, ya. Dimulai dengan huruf kecil dan untuk kata selanjutnya dimulai dengan huruf besar ya. Kebetulan saya pakai di sini underscore ya, jadi kalau nggak mau pakai underscore juga nggak apa-apa ya. Lalu tipenya di sini tadi di contohnya tidak ada tipe untuk datanya ya. Seperti yang saya pernah ajarkan kepada Anda, lebih bagus nanti ada tipe datanya ya. Kita anggap saja kode user itu karakter ya. Pilih karakter. Lalu sudah ya di sini. Ini untuk satu atribut. Klik save. Maka dia ada di grid yang ada di bawah, ya. Untuk atribut selanjutnya kita klik new. Kode user, nama user gitu ya. Selanjutnya kan nama user ya. Sama seperti tadi, untuk tipe datanya kita pilih karakter aja. Oke, lalu visibility-nya private. Oh ya, lupa saya. Kalau seandainya ada multiplicity-nya, Anda bisa klik detail ya di sini ya. Jadi untuk atribut ini visibility-nya apa? Multiplicity-nya apa? Jadi Anda bisa klik detail di sini. Nah, di sini ada lower bound sama upper bound-nya. Jadi ini batas bawah sama batas atasnya untuk atribut nama user tadi ya. Kalau ini tidak berubah, ini karena defaultnya 1-1 ya, jadi tidak saya rubah karena kalau kita lihat di situ tadi di contohnya nggak ada multiplicity-nya ya, jadi nggak usah diubah. Kalau nanti Anda punya multiplicity, silakan nanti diubah sesuai dengan kebutuhannya Anda ya. Oke ya, kita lihat dulu ya, di sini nggak ada lagi. Oke ya. Untuk si nama user sudah ya, karakter, private, sudah, kita save lagi. Oke ya, untuk selanjutnya klik new lagi, password. Oke, tipenya kita pilihnya integer. Mungkin saya mau milih sekarang integer aja ya. Oh ya betul ya, integer pakai angka ya, dan dia untuk visibility-nya private, dan untuk multiplicity-nya masih 1, minimal 1, maksimal 1 ya. Oke ya, save. Lalu mulai lagi untuk atribut selanjutnya, hak akses. Hak akses, saya pilih di sini integer. Ya, anggap aja ini mungkin hak akses 1, 2, 3 ya. Atau Anda mau milihnya admin, user gitu ya. Boleh nanti pakai karakter. Tipe datanya sesuai dengan kebutuhannya Anda aja ya. Private masih juga detailnya untuk
sama seperti tadi, karena tadi tidak ada keterangan di contohnya, saya anggap semuanya adalah minimal 1 maksimal 1 ya. Oke ya, sudah, kita save lagi. Ya, ini sudah selesai. Ya. Jadi sudah ada 4 atribut untuk si kelas user ya. Sekarang kita mau masuk ke operasinya. Kita close dulu. Close. Oke ya, sudah ada. Nah, kalau kita mau masuk ke operasinya, kita klik, arahkan kursornya itu ke nama user, klik di sini. Kalau Anda klik di sini, maka nanti yang akan terbuka adalah penjelasan dari si atribut gitu ya. Tapi kalau yang kita arahkan kursornya di nama si kelas, maka nanti yang terbuka adalah bagian dari si kelasnya ya. Nama kelas, lalu atributnya, lalu nanti ada operasinya gitu ya. Nah, di sini kita klik dua kali. Maka dia akan tampil lagi. Nah, di sini seperti tadi ya, sama untuk mengisi dari si atribut sama operasi ada di folder detail ini, di tab, bukan folder ya, tapi tab detail ini. Oke ya, kita tab detailnya. Nah, sekarang kita masuk ke operasinya. Kita klik. Oke, sekarang operasinya kita lihat dari contoh. Save, update, delete, find user, cetak. Oke ya. Ini kita kasih nama save. Oke, visibility-nya tadi kalau kita lihat itu adalah public ya. Ini sudah ya. Ini dia untuk visibility-nya. Oke. Lalu dia return type-nya adalah void. Return type void itu yang tanda kurung ya. Oke ya, di sini sudah. Lalu kita kalau seandainya mau memberikan multiplicity-nya itu ada di behavior. Kita lihat dulu di sini. Oh, nggak ada di sini. Oh, tidak ada ya di sini ya. Ya, jadi untuk si siapa? Oh ya benar ya. Kalau untuk si operation tidak ada multiplicity ya. Nah, jadi kita sudah lihat di sini public, ini void, nggak ada parameter di dalamnya ya. Kalau ada parameter silakan Anda edit parameter di sini ya. Lalu kita save. Maka dia akan ada di bawah, sama seperti atribut tadi. Untuk bikin yang baru, pakai klik new, update, sama ya, void juga, visibility-nya public, save lagi, bikin lagi new, delete, save lagi, lalu new, find, pemberian namanya hati-hati, find user, lalu nanti cetak ya, find user, sama dia public juga. Oke, cetak. Oke, sudah ya, kita lihat di kelas yang ada di sebelah kiri ini sudah ada operationnya ya. Jadi setelah itu kita bisa tutup. Oke ya, kita bisa gambarkan kelas lain yang berhubungan dengan si kelas ini ya. Anda bisa masuk sini, atau Anda gambar langsung kelasnya juga nggak apa-apa sih ya. Kita masuk sini aja dulu. Nanti dia mengarah ke kelas. Sama seperti tadi. Agak lama nih ya.
video saya yang part 1 itu banyak missing di audionya karena berat banget ini. Laptop saya mulai agak-agak berat untuk menjalankan berbagai macam aplikasi ya. Jadi saya mohon maaf kalau audionya tidak sama seperti gambarnya gitu ya. Tapi mudah-mudahan penjelasan saya yang di video part 1 itu walaupun dia balap-balapan suaranya ya, tapi saya rasa saya berharap Anda bisa melihat gambarnya saja bagaimana step by stepnya ketika saya mempraktekannya di layar gitu ya. Oke ya, kita masuk ke kelas yang selanjutnya. Kita lihat di sini ya, tadi dia berhubungan dengan transaksi. Nomor transaksi, tanggal, dan total. Sama seperti yang tadi kita lakukan, kasih dulu nama kelasnya. Transaksi. Oke, baru kita buat detailnya. Atribut. Apa? Total. Ini nomor trans. Saya kasih dia karakter. Private. Save. Nanti kalau ada multiplicity-nya Anda klik di detail ini ya. Tapi di sini nggak ada. Oke, saya kasih aja di sini ya. Oh, nggak bisa ini ya. Mungkin harus di save dulu. Nomor trans, save dulu kita ya. Oke. Ya, benar ya. Kita save dulu, baru Anda bisa kasih lower bound sama upper bound-nya. Oke ya, save lagi. Tadi saya bilang dia agak lama ya. Oke, sudah ya. Lalu tadi ada tanggal sama total. New. Sini saya nggak ada date ya kalau nggak salah. Boolean karakter double float. Nah, anggap saja ini karakter untuk angka ya. Atau karakter lah boleh. Private, stereotype, dan seterusnya. Saya save dulu. Lalu kita kasih berikan detail satu-satu juga. Oke ya, sama. Lalu new. Total. Integer. Private juga. Save lagi. Ininya masih satu-satu ya. Oke, di close. Maka dia sudah masuk di sini ya untuk atribut dari kelas transaksi. Untuk bikin operasinya sama seperti tadi. Ini klik 2 di nama transaksinya. Maka nanti dia akan terbuka untuk kelasnya ya, properti dari kelasnya ya. Cooperation. Maaf ya, nanti kalau seandainya ada missing lagi di audionya. Nah, oke. Kita biasa ya, kasih void juga. Save. New. Nomor. Saya nggak tahu ini maksudnya apa, ikutin aja ya. Lalu cetak. Sudah ya? Maka nanti dia akan terbentuk di sini. Oke ya? Kita bisa geser nih ya, agak rapian dikit. Nah, ini bisa digedein kali ya. Oke ya. Oke, kelihatan sudah rapi. Nah, sekarang kita mau bikin atribut
relasinya atau multiplicity yang ada di luar kelas ya. Kita bisa mulai dari si usernya ya. Nah, di sini ada usernya. Lalu Anda klik untuk asosiasinya. Oke ya. Klik 2 aja. Klik 2 kali. Supaya nanti terbuka untuk properti dari si asosiasinya. Oke ya. Source-nya kita anggap aja dari user ya. Targetnya adalah transaksi, dikasih nama. Ini kan sesuai dengan namanya ya. Nih. Namanya menginput. Oke ya. Menginput. Kita kasih nama menginput. Oke. Nah, sudah ya. Nah, kita kan mau bikin dia ada multiplicity yang ada di relasi tersebut. Nah, kita lihat, kita masuk ke tab dari source role di sini. Oke ya. Lalu Anda bikin multiplicity-nya. Ini ada multiplicity-nya. Ini multiplicity dari si source-nya. Source-nya kan tadi user ya. Nah, kita lihat nanti di sini masuk tadi dia jadi yang nempel di user ya. Kalau kita bacanya tetap punya user itu ada yang di sebelah multiplicity-nya yang di seberang ya. Begitu juga nanti kalau yang di transaksi multiplicity-nya sebenarnya ada yang di nempel di user. Itu kalau bacanya. Tapi kalau ketika gambar yang kita gambar itu yang mulai dari source-nya itu apa namanya? Si multiplicity yang nempel di source itu yang mana? Begitu juga nanti yang di target. Nah, di target itu multiplicity-nya yang mana gitu ya. Nah, tadi kita lihat di sini. Untuk si user itu yang nempel di sini multiplicity-nya ada yang 1, untuk yang transaksi multiplicity-nya yang 1 titik-titik bintang. Oke ya. Sekarang kita masuk ke sini. Nah, kita tinggal pilih sebenarnya, nggak usah ditulis lagi ya, tinggal pilih yang 1. Ini. Oke, jangan di close dulu, jangan di oke dulu. Nah, untuk yang tab target, nah di sini kita pilih yang 1 titik-titik bintang. Ada di bawah. Oke ya, baru kita okekan. Nah, lihat di sini. Sudah ya, sudah terbentuk. Lihat di sini, nama dari si asosiasinya adalah menginput. Ini adalah yang multiplicity-nya punya si transaksi ya. Bacanya tetap gitu ya. Tapi nanti yang kita gambarkan ketika bikin gambar ya ini ada di source dan ini ada yang di target gitu. Jelas ya? Nah, sekarang kita bikin yang lain ya. Ini barang sama detail transaksi. Barang, kode barang, nama barang, harga stok. Sama seperti tadi, ambil, kita klik usernya. Ya kan, dia agak lama. Saya khawatir sih dia nanti berhalang. Ini nggak keluar nih. Laptop saya ganti. Kita masuk ke kelas, dan ini ada hubungannya ada suara ketok-ketok di rumah sebelah lagi bangun, bukan revisi, renovasi. Jadi agak terganggu dengan suara. Ya kan, agak lama dia ya. Jadi mohon dimaklumi. Oke. Lalu di sini kita klik detail, masuk ke atributnya dia, kode barang, nama barang, harga, dan stok. Kode barang, saya langsung bikin simpel gini aja ya. Tadi sudah ya. Nama barang, bikin karakter, private juga. Oke.
Oke, harga, private, integer, lalu ada stok, integer juga, save. Oke ya, kita anggap sudah kelar ya. Lalu kita bikin operasinya. Klik di nama barang, klik 2 kali. Biarkan nanti dia muncul sendiri untuk propertinya. Save, update, delete, find barang, nomor otomatis sama kita 13456. Oke ya. Save, delete, update. Paling gampang dulu tuh ya. Save, sudah ini. Update. Cetak. Oke. Ada lagi? Lupa. Find barang, nomor otomatis. Find barang. Oke. Nomor otomatis. Save. Sudah ya? Oke. Kita sudah lihat, sudah punya untuk si kelas barang, sudah ada atribut dan sudah ada operationnya ya. Sekarang kita masuk ke, kita gerakan dulu sini. Kita masuk ke asosiasinya dulu. Oke. Kita lihat ya asosiasinya. Satu bintang menginput juga ya. Oke. Sama seperti tadi. Barang namanya stereotipnya menginput. Lalu kita lihat di sini source role-nya, multiplicity-nya sama tadi seperti user ke transaksi 1. Sedangkan untuk targetnya adalah 1 bintang. Oke ya. Oke, kita Oke ya, sudah ya. Anda boleh geser-geser kalau namanya ini ya, begini misalkan. Biar agak lebih rapi. Oke ya. Sekarang kita masuk ke barang dan detail transaksi sepertinya ya. Kita lihat dulu deh. Ini bentuk kelasnya. Detail transaksi, ID, nomor trans, kode barang, harga, ID, nomor trans, kode barang, harga, quantity, subtotal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya private untuk visibility-nya dan tidak ada multiplicity-nya ya. Mudah-mudahan saya masih hafal nih. Ya kan? Agak kaku. Terlalu banyak yang run ya di, atau mungkin dia memang sudah terlalu berat. Oke ya.
Ya, belum muncul juga. Oke. Masuk ke sini, atribut, ID, nomor. Oke, ID. Anggap saja ini saya masukin aja karakter ya. Nggak usah deh ya, integer aja deh. Oke, private. Oke ya, save. Oke, new. Nomor trans. Tadi samakan seperti yang ada di kelas transaksi. Sama ya, seperti itu ya. Saya ngintip tadi di atas. Karakter. Oke ya, save. Kode barang, new. Kode barang, saya pilihnya juga karakter, save. Harga, integer, save. Apalagi sebentar, ID, nomor trans, kode barang, harga, quantity sama subtotal. Quantity, integer, private, oke. Subtotal, oke, integer juga, save. Oke ya, saya close. Masuk lagi untuk operationnya. Untuk operationnya sekarang. Details. Save detail. Seperti ini saja ya. Bentuknya public. Tadi tidak ada multiple ada ya. Oke, save detail. Oh, kok ini? Salah. Ini kan kelas detail transaksi ya. Salah ini. Bukan di sini ya. Detail. Ini tadi operationnya belum kebuka juga ternyata ya. Nah, save detail. Masya Allah. Sepertinya kita cancel aja dulu ya, daripada nanti salah. Kita cancel aja dulu. Jadi nanti di sini ya, di transaksi ini. Oh, ini detail transaksi namanya nih. Iya, nanti saya takutnya ini ada gangguan di audionya nih seperti. Oke, diklik 2 kali. Oke, ini sepertinya lama sekali. Kalau tutup ini. Oh, sudah. Oke ya, tadi namanya detail transaksi. Ya. Oke ya, seperti ini. Lalu kita mau masuk operationnya. Ada cuma tapi lama.
Ya, hampir membuka semua ya. Ada kata ya, lalu EA-nya kebuka juga. Jadi dia banyak yang lagi WFH gitu ya. Jadi dia agak lama dan kebetulan laptop saya juga sepertinya sudah kesian gitu ya. Oke, kita lihat dulu ya. Save detail. Oke ya, kita save. Karena cuma satu operation, close aja. Oke ya, kita rapikan dulu di sini. Oke, lalu kita bikin mulai bikin garis asosiasinya ya. Coba kita intip lagi bagian dari 1 sama 1 bintang ya. Ini juga bagian dari 1 bintang sama 1, tapi dia ada apa ini? Ini apa? Bentuknya diamond, tilt diamond ya. Jadi itu apa? Oke, itu komposisi ya. Nanti kita bikin ya. Oke, kita urusin dulu ini yang ini ya, antara asosiasi barang dan detail transaksi. 1 bintang, 1 bintang. Ini juga hafalin dulu nih biar nggak bolak-balik. Kita klik. Oke, klik 2 kali sebentar ya. Oke, bagian dari ya. Terus saya mau source-nya itu tadi barang ya. Source-nya barang roll. Terus di sininya 1 dan targetnya 1 bintang. Oke ya. Oke ya. Sekarang saya masuk ke dari transaksi ke detail transaksi. Saya kasih asosiasinya. Saya tarik. Masuk ke sini. Oke. Bentuknya adalah asosiasi. Oke. Lalu saya klik 2. Nah, karena dia tadi bentuknya adalah composition ya. Bagian dari juga namanya ya. Oke ya. Oh iya, harusnya tadi saya maksudnya jangan asosiasi ya. Oh, kita ulang lagi. No. Kita hapus dulu deh. Let. Oke, kita masuknya adalah composition, klik si kelas transaksinya supaya nanti muncul garis ini ya. Oke. Kita pilihnya adalah kenapa dia harus milih kelas ya? Ini aja deh. Oh, milih kelas harusnya ya. Kurang klik kayaknya. Escape dulu. Masuk. Ulang lagi kita. Klik kelas transaksi. Sampai nanti dia nyentuh. Nah, seperti ini. Baru nanti asosiasinya adalah composition. Ini ya, jadi bukan asosiasi biasa ya. Composition. Ini terbalik. Coba kita rubah di sini. Atau kita hapus aja deh. Source detail transaksi.
source ke destination. Nah, kita rubah saja dia dari destination ke source. Oke ya. Terus source role-nya multiplicity-nya untuk source tadi 1, untuk targetnya nanti kita rubah kalau salah. Ini kayaknya salah deh, ini 1 bintang, targetnya 1. Kita coba dulu ya. Oke. Oh salah, wah salah, ini udah salah. Kita hapus saja. Oke, dari sini berarti ya. Masuk ke sini, nyentuh. Oke. Bagian dari detail transaksi, bagian dari composition. Oke, ini bagian dari source-nya adalah detail transaksi. Ini 1 bintang dan targetnya adalah transaksi. Ini adalah 1. Oke. Nah, sudah ya. Nah, sudah seperti ini. Ya. Tinggal Anda rapikan saja ini kalau seandainya Anda mau buat dia sebelah. Biar nggak ada di garis. Oke ya. Ini untuk kelasnya, ya. Bagaimana nanti untuk kelas? Jangan lupa di Ctrl S. Nah, nanti tinggal Anda save image untuk worksheet untuk kelas diagram ini, ya. Oke, sekarang kita masuk ke sequence. Ya, jadi harus sabar nih ya. Sama seperti tadi, kita klik kiri si model, lalu klik kanan. Kita bikin new view. Jika ada ya di sini ya, kita pakai simple. Oke, sequence diagram. Saya masuk ke sequence diagram, lihat dibaca di sini. Form transaksi. Kita mau bikin seperti itu. Form transaksi. Transaksi. Oke. Maka dia nanti akan lembar kerja untuk si sequence diagram ya. Kita klik nih, sudah mulai ada. Kita klik si sequence diagram, klik kiri, lalu klik kanan. Seperti tadi, add diagram. Itu ada di sequence diagram, ada di bagian behavior. Nah, di sini ini ada sequence. Kita klik sequence. Maka dia akan muncul ini. Nah, baru kita sekarang mulai gambar. Harus kita lakukan adalah di bagian horizontal itu apa aja ya. User, form transaksi, lalu ada barang atau boundary-nya form transaksi 5, 6, 7, 8. Oke ya, sekarang kita mulai. Kita bikin dulu yang yang bagian horizontalnya ya. Sini tadi ada actor ya. Actor. Nah, ini dia. Nah, tapi saya lama, jadi dia masih muter-muter dulu.
untuk bikin untuk buka propertinya ya. Masuknya sini ya, lambang boundary ini kita drag, drop di sini. Agak lama. Nah, ini namanya form transaksi. Oke. Lalu tadi ada controller barang. Saya masuk nih, lambang controller. Gemes ya kalau seandainya lama seperti ini ya, punya laptop lama. Oke. Lalu saya punya tadi entity, habis itu entity class. Kita kasih nama table barang ya. Enakan seperti itu ya. Jadi kita bisa tahu bahwa dia bentuknya adalah sebuah table. Oke, namanya tabel barang, saya kasih namanya. Oke, setelah itu ada controller detail. Ini kasih nama controller detail. Oke. Lalu entity class-nya namanya detail transaksi. Table detail transaksi. Oke. Lalu ada controller transaksi. Lalu ada tabel transaksi. Berarti entity class ya. Oke, saya oke. Nah, jadi di sini kita sudah siapkan dari sisi atasnya yang horizontal itu sudah ada seperti ini. Tinggal diatur saja. Oh ya, kemarin saya mau mengajarkan kepada Anda untuk merubah kertas ya. Jadi kalau seandainya Anda ini satu halaman mukanya kekecilan, saya mau merubah jadi A4 atau saya mau diajikan dia bentuknya adalah landscape. Anda bisa lihat di sini. Ini dia. Ya, ada page setup for current diagram. Lalu Anda klik di sini. Nah,
Di sini Anda bisa pilih untuk ukuran papernya. Ya, seperti biasa ya. Seperti halnya di Word ya. Lalu orientasinya bisa pilih mau potret kah atau landscape kah. Ya, ini marginnya tinggal Anda atur. Kalau Anda mau bentuknya seperti itu ya. Oke ya. Oke, sekarang kita masuk ke, saya nggak akan menyelesaikan semuanya ya, karena terlalu ada kendala di laptop saya jadi agak lama. Jadi takutnya videonya terlalu lama sampai berjam-jam ya. Jadi saya masuk aja dulu yang inti-intinya ya. Untuk yang message yang standar sama yang return value seperti ini ya. Terus nanti saya bikin loop seperti ini ya. Oke ya. Nanti saya tunjukkan kepada Anda yang udah jadi ya. Tapi saya masuk dulu cara ngajarin Anda untuk yang bikin execution occurrence-nya ya. Jadi kita nggak usah bikin execution occurrence karena di sebelah kiri ini di toolbox-nya tidak ada execution occurrence. Jadi memang dia otomatis sudah ada di lifeline-nya ya. Jadi Anda tinggal klik aja dulu lifeline-nya. Nah, seperti ini. Seperti biasa kita ambil garis, tarik garis di sini. Lalu Anda masuk ke form kan ya di sini ya. Nah, maka dia otomatis nih. Ini adalah execution occurrence-nya. Oke ya. Sekarang nama message-nya apa? Bukan. Nggak usah dipakai tanda kurung. Dia kalau udah void, ya, void, dia otomatis nanti ada tanda kurungnya. Nih. Ini udah return value-nya void, makanya nanti dia ada tanda kurung di sebelahnya ya. Oke ya, nggak ada yang lain mesti harus dirubah, dan dia juga bukan return value ya. Jadi Anda langsung klik saja. Nah, maka dia nanti akan otomatis bentuknya seperti ini. Nah, ini dia. Ya, buka form. Ini namanya ketindih dengan gambar. Jadi Anda boleh masukin ke atas. Pokoknya dirapin lah ya sesuai dengan Anda punya. Terus nanti kita masuk ke message selanjutnya, show form object. Oke ya. Jadi saya langsung masuk ke lifeline-nya si form transaksi ini. Nah, ya sama. Tapi kita kembalikan, nanti kita tariknya ke si form transaksi lagi gitu ya. Kita balikin ke sini. Nah, seperti itu. Karena kan dia save message to self ya. Nah, di sini show form kan ya. Show form objek. Ini parameternya. Oh, bisa di sini taruh parameter value. Oh, di sini objek. Mungkin di sini tadi ya. Objek. Nah, kita oke aja dulu. Nah, seperti itu. Sudah ya? Nah, kan? Jadi ini parameternya diisinya dan ini adalah namanya. Oke ya. Sekarang kita masuk ke selanjutnya. Input kode barang. Ya. Saya masuk sampai returnnya ya. Nah, kita klik yang dari sini karena mulainya dari si lifeline-nya user. Ya. Ya. Pertama, tarik garis ke sini, input kode barang. Inilah. Harus sabar. Nah, jadi dia harus nyentuh lifeline-nya gitu ya. Baru nanti kita kasih nama input kode barang. Ya, void juga. Lalu kita lihat lagi find barang string kode, find barang string kode.
find barang, parameternya string kode, oke. Dari sini masuk ke tabel barang, sama find barang string kode, parameternya string kode, oke ya. Nah, di sini nanti setelah itu ada return value, ya, return message, dimana dia nanti sampai ke form transaksi. Jangan lupa dikasih nama sebenarnya ya. Artinya ada form ketemu, datanya, kodenya ketemu bisa, ya, atau ya pokoknya kita lihat saja di sini ya. Jadi kasih nama juga ya. Nah, kita masuk ke sini, cari garisnya. Ini menguji kesabaran saya ini. Nah, kasih nama ini ya. Kalau udah ketemu, begitu saja ya, bisa. Lalu karena dia bentuknya ada return message, Anda klik return di sini, is return, supaya dia nanti garisnya putus-putus. Oke? Nah, seperti ini nanti dia bentuknya, ya, garis putus-putus. Oke, kita masuk ke tadi, dia kan nanti sampai ke form transaksi ya. Nah, kita masuk, tarik garis, tahan sampai menyentuh si lifeline yang ada di form transaksi. Lalu bisa di sini tuliskan tampilkan, tampil nama barang dan harga. Karena dia bentuknya juga return, returnnya di checklist, lalu oke. Nah, bentuknya seperti itu. Oke ya, Anda bisa selesaikan yang tadi, ya. Terus nanti mulai lagi kan, dia nanti isi quantity dan seterusnya, ya. Ini bisa diberesin, Anda bisa tarik ke atas, ya. Gitu ya, dia nggak bisa sejajar ya. Ternyata memang tidak bisa sejajar. Jadi cuman satu tingkat di bawah, satu tingkat di bawah, tapi dia tidak bisa sejajar untuk si message-nya. Oke ya. Sekarang saya mau mengajarkan kepada Anda bikin loop-nya. Oke ya. Kita bikin loop-nya. Loop-nya kan mulai dari input kode barang tadi ya. Kita lihat dulu gambarnya deh. Ya. Nah, nanti ternyata sampai detail. Saya tadi ngisinya cuma sampai situ ya. Kita anggap aja nanti sampai detail, ya. Masuk di sini. Oke. Nah, di sini saya klik. Ya. Belum. Jadi kita bikin fragmennya dulu. Nah, kita bikin fragmennya di sini. Kita klik yang ada di toolbox sebelah kiri, klik fragmen. Oke. Lalu Anda lepaskan, masukkan ke sini, di atasnya input kode barang tadi. Nah, di sini kita pilih tipenya. Tadi kita kan pilihnya tipenya loop, ya. Di sini. Nah, kalau mau dikasih nama silakan. Tapi kan tadi di contohnya tidak ada namanya ya, loop apa gitu ya. Jadi cuma loop aja. Jadi tidak usah dikasih nama. Kalau Anda mau dikasih nama silakan. Misalkan loop pengisian data atau loop input, ya boleh ya. Kita oke saja di sini. Nah, maka dia nanti bentuknya seperti ini. Kita lebarkan karena dia tadi sampai detail controller transaksi. Sini. Nah, sampai sini. Lalu ini bisa diturunkan. Turunkan aja cuma satu. Turunkannya garisnya ya. Nah, kurang.
Oh, bukan ini harus ini namanya malah diturunin. Saya mau turunin garisnya. Kalau turunin garisnya, tanda panahnya dia otomatis sih. Namanya langsung ikut. Nah, seperti ini. Ini tinggal Anda rapikan saja. Ini kalau kurang lebar. Jadi fragmennya harus mencakup memang yang akan diulang itu message yang mana sampai message yang mana. Ya, silakan Anda nanti lakukan. Ya, seperti itu. Tinggal dirapikan saja. Oke. Itu sequence diagram. Nah, saya sudah punya ini, jangan lupa di control save dulu. Saya punya yang sudah jadi dari contoh yang tadi. Agak lama lagi munculnya sequence diagram. Tidak muncul dia. Lama. Nah, Masya Allah, berarti kesabaran saya ini. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Oke ya, ini contoh yang sudah saya buat ya. Jadi bentuknya nanti seperti ini, seperti yang tadi ada di latihan tadi ya. Oke, baik. Sampai situ saja. Kalau Anda mau berlatih, silahkan coba dulu dari kasus yang ada di slide ya, supaya Anda latihan bikin sequence diagram yang benar itu seperti apa. Pokoknya 4 diagram tadi ya, supaya Anda lancar. Oke, jadi jangan cuma dipelototin aja. Silakan dilakukan ya. Tapi contoh untuk prakteknya adalah lihat di slide ya, slide aja. Terima kasih. Sampai di sini dulu penjelasan saya. Bila ada pertanyaan, nanti kita diskusi di grup classroom, lalu bisa di WhatsApp juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.